baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Ya
adalah latar belakang pengarang atau penulis yang menciptakan sebuah karang yang berbentuk puisi. 2. Unsur sosial adalah kondisi keadaan zaman di mana puisi itu dibuat. 3. Unsur nilai adalah unsur yang berkait dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, suku, dan lain-lain. Iya, hebat sekali Nina. Terima kasih sudah membacanya. Di sini unsur ekstrinsik terbagi menjadi 3. Yang pertama unsur biografi. Biografi itu maksudnya kalian harus tahu dulu latar belakang dari pengarang itu, lahirnya di mana, tanggal berapa, asli mana, orang mana, suku mana. Itu unsur biografi. Kemudian yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial di sini dimaksudkan bahwa kita harus mengetahui kondisi pengarang itu tuh dalam keadaan apa sih? Pada waktu apa sih seperti itu? Apakah pada zaman tahun 80-an? Karena berbeda puisi tahun 80-an, 90-an dengan puisi tahun 2021. Kemudian yang ketiga ada unsur nilai. Kalian bisa nilai sendiri puisi tersebut termasuk dalam nilai apa? Apakah nilai ekonomi, atau apakah nilai politik, sosial, budaya, atau adat istiadat, atau tentang kehidupannya sehari-hari. Paham? Iya. Hebat. Materi yang selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membacakan puisi. Jadi ini merupakan materi yang cukup menarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi itu apa aja sih? Yang pertama ada intonasi yang cepat, ada intonasi yang tepat. Yang pertama yaitu tempo. Tempo itu cepat lambat suara. Yang kedua ada irama, keras lembut suara. Yang ketiga ada nada, tinggi rendah suara. Yang keempat ada jeda, perhentian sementara. Selanjutnya ada aksentuasi, perhentian suara. Yang terakhir ada volume, kejelasan suara. Sekarang kalian perhatikan puisi yang akan saya bacakan. Kalian lihat intonasi yang tepatnya, bagian intonasi yang tepatnya. Aku harus ada penekanan berhenti. Kita harus membedakan antara judul dengan isinya. Aku bila sampai waktuku, itu masuk dalam cepat lembut suara, keras lembut suara. Ku mau tak seorang kan berlain. Datang. Tidak ingat kau, masuk ke dalam tinggi rendah suara. Aku ini akan jalan, masuk ke dalam perhentian sementara untuk lanjut ke bait berikutnya. Dari pukulan yang terbuang, hentikan. Biar peluru menembus kulitku, ku tetap berada mengejar. Jelas nggak suara yang saya dibacakan? Jelas. Nah, jadi ketika membacakan sebuah puisi, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini, termasuk dalam intonasi yang tepat. Kemudian yang kedua ada ekspresi. Ekspresi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama mimik. Mimik itu termasuk ke dalam gerak wajah atau raut muka. Jauh geraknya datar aja. Nggak ada gerak sama sekali. Kemudian pantomimik adalah gerak dari tubuh. Jadi kita membacakan puisi itu tidak harus berdiri seperti ini aja, tidak harus menonton aja. Kita harus menguasai panggung di mana kita membacakannya. Bagaimana puisi itu dibawakan. Kalau tentang perang ya udah seperti ini. Jangan tentang perang itu kalian malah menonton sorry. Jadi pada saat pembacaan puisi, mimik dan gerak dari tubuh itu mencampur semuanya. Jadi berhasil tidaknya kita membacakan puisi tergantung kepada mimik, pantomimik, intonasi yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu penampilan. Biasanya penampilan ini kalian temukan di dalam buku-buku puisi. Kalau kalian menemukan tanda miring 2, itu artinya berhenti. Tanda miring 1 itu tandanya berhenti sementara. Tanda strip 2 yaitu pengucapan kata dengan memberikan tekanan. Tanda panah atas itu intonasi naik, tanda panah bawah itu intonasi turun. Sampai di sini paham kan? Siap, paham. Hebat. Nah, materi yang terakhir yaitu langkah-langkah menyusun puisi. Yang pertama, banyak membaca buku-buku sastra. Jadi kalau kita mau menulis puisi, kita harus memperbanyak membaca buku-buku sastra untuk menambah koleksi kosakata kita. Yang kedua, kita harus menentukan tema.
Diksi dalam puisi Diponegoro itu menggunakan kata yang mudah dipahami. Contohnya tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Berarti dalam puisi itu penulisnya itu tak gentar meskipun lawannya banyaknya ratusan kali, ribuan kali. Kata-kata seperti itu mudah untuk dipahami, tapi sangat luar biasa akan kosakatanya. Kemudian yang kedua ada imaji. Imaji menggunakan imaji taktil, yaitu di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali. Kalimat tersebut apabila dibaca kapan saja akan relevan dan kita akan merasakan ikut-ikut membangun peradaban bangsa. Maksudnya seperti ini, imaji yang digunakan dalam puisi Diponegoro itu pada bait di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali. Bukan raganya yang hidup, akan tetapi perjuangannya, karyanya, sifat kepahlawanannya yang hidup di hati masyarakat Indonesia. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada gaya bahasa dalam pembicaraan Adina. Gaya bahasa menggunakan nada struktural yaitu pada ini bangsa tak tergerak berlalu. Kalimat tersebut dikategorikan struktural karena bagi logika. Ya, gaya bahasa yang digunakan adalah baca sifat bola, yaitu pada bait ini barisan tak bergenderang berpalu. Artinya pada bait ini penulis itu melebih-lebihkan kata-katanya seperti itu. Yang selanjutnya analisis selanjutnya. Nah, rima yang digunakan dalam puisi Diponegoro cukup dominan menggunakan rima i, yaitu tertuang pada bait di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara abu menjadi api. Jadi rima yang digunakan adalah huruf hebat, mantap semua. Baiklah, itulah tadi materi yang udah kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke tugas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, coba Asri. Apa perbedaan antara tema dan judul? Iya, terima kasih Asri. Tema dan judul itu sama atau tidak? Ada perbedaan? Ada. Tema dan judul itu sangat berbeda. Kerap kali ketika ada soal yang menanyakan apa sih tema di dalam puisi tersebut, kita itu menulisnya judulnya. Tapi berbeda antara tema dengan judul. Tema itu induk besarnya, ibunya, sedangkan judul ini anak dari si ibu. Contohnya temanya tentang bunga. Bunga itu kan banyak kan. Jadi kalian boleh pilih mau bunga rafflesia, mau bunga kamboja, mau bunga ros, mau bunga melati. Begitu juga dengan hewan. Temanya tentang hewan. Hewan itu banyak sekali. Begitu juga dengan fenomena sosial itu banyak, fenomena alam banyak. Ada gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Jadi tema itu merupakan induknya, sementara judul itu merupakan anak dari induknya. Paham kan? Siap. Yang lainnya apakah ada yang ditanyakan? Siap. Tidak. Sudah paham semuanya? Siap. Hebat. Nah, sekarang coba kalian duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan pada pertemuan minggu lalu. Kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun puisi, bagaimana cara menganalisis puisi, dan bagaimana pengaplikasian presentasi pembacaan puisi di depan kelas. Siap? Ini tugas yang akan kalian bahas per kelompok pada hari ini. Yang pertama tadi kan saya sudah menyajikan kelompok pembacaan puisi, kemudian saya sudah menyajikan cara menganalisis puisi, kemudian sudah ada tadi langkah-langkah menyusun puisi. Jadi tugas kalian per kelompok hari ini, kalian susun puisi karangan per kelompok kalian, kemudian kalian analisis unsur-unsur yang terdapat di dalam puisi kalian yang telah kalian susun, kemudian dibacakan perwakilan per kelompok di depan kelas. Jadi ketika sudah selesai nanti ada yang menyajikan analisisnya, ada yang membacakannya, ada yang menjadi moderator. Siap kan? Siap. Nah, jadi kasih waktu selama lebih kurang 20 menit. Silakan. Ya.
Udah selesai kan? Siap, sudah. Ya hebat. Kelompok siapa yang ingin menyajikan presentasi untuk pertama kalinya? Kami Ibu. Ya, kelompok ya. Selamat kelompok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, di sini kami akan menyampaikan analisis hasil kerja kami tentang puisi guru dan pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh teman kami Sofia Terba. Sudah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia. Kalau aku mulai berbisik, ombak mulai bermusik. Mengingat akan satu kata di hari yang penuh makna. Selamat Hari Guru pahlawan-pahlawan dunia. Ketika titik menghentikan ejaan, kuharap kapital melanjutkan bacaan. Bukan tanda tanya yang melanjutkan bacaan, tapi tanda seru yang memerintahkan. Di saat merangkak beban kamu, kau sempatkan duduk di bangku kelasku. Mengajar kelas kata sampai tak terkata, mengajar kelas kalimat sampai naik naik. Terima kasih guruku atas luhurnya jasamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman kami Sofia Terba. Baik, itu tadi pembacaan puisi yang disampaikan oleh Sofia Terba. Selanjutnya yaitu pembacaan analisis tentang guru yang akan disampaikan oleh Sarah Zena. Silakan. Akan membacakan analisis tentang puisi guru. Yang pertama, tema. Judul puisi tersebut adalah buku, menggunakan tema tentang jasa seorang guru yang tak kenal lelah dalam mendidik murid-muridnya dalam keadaan apapun. Yang kedua, pemilihan kata atau diksi. Pemilihan kata pada puisi guru. Terlihat bahwa sang penulis menulisnya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dan mempunyai emosi yang kuat. Walaupun ada beberapa kata yang terasa ganjil bila diucapkan, seperti kata erti yang seharusnya arti, tetapi tidak mengurangi makna yang terdapat dalam puisi tersebut. Yang ketiga, perasaan. Dalam puisi tersebut menggambarkan perasaan penulis yang mengena akan jasa dari sosok seorang guru yang telah ikhlas dalam mendidik murid-muridnya. Yang keempat, nada dan suasana. A. Nada. Dalam puisi tersebut, penulis menggambarkan nada-nada yang berwibawa, tegas, lugas, dan jelas dalam penyampaian puisi ini. Karena banyak bait-bait puisi tersebut mengandung kata yang menggambarkan ingatan akan jasa seorang guru dan menggunakan nada yang syahdu di bait yang terkesan sedikit-sedikit. B. Suasana. Suasana yang terdapat dalam puisi tersebut adalah suasana yang penuh uraian jasa-jasa seorang guru. Bahasa figuratif atau majas. Dalam puisi tersebut menggunakan majas hiperbola. Pada kalimat kata embun mulai berbisik. Yang kelima, amanat. Amanat yang terkandung dalam puisi tersebut adalah hargailah seorang guru. Kenanglah akan jasa-jasa mereka karena kita tak pernah tahu mereka hadir di kelas kita dalam kondisi sedihkah, berdukakah, atau lain sebagainya. Baik, terima kasih kepada Sarah Zena. Itulah tadi analisis tentang guru dari kelompok kami. Sebelum itu, kasihkan tepuk tangan yang penuh untuk teman kami Sarah. Di sini kami sampaikan kepada kelompok-kelompok lain. Apakah ada ingin bertanya? Baik, dari kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah dalam puisi hanya tersedia majas hiperbola saja, tidak ada majas lainnya? Baik, dari kelompok dua, pertanyaan yang akan dijawab oleh teman kami Sarah Zena. Silakan. Kita akan menjawab pertanyaan kelompok dua, tapi tidak semua ada selain yang kami temukan hanya majas hiperbola. Terima kasih kepada Sarah. Baik, dari kelompok dua, apa kita buat yang jawab lagi? Terima kasih dari kelompok dua. Kami lanjut ke kelompok tiga. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kami dari kelompok 3 tidak ada yang ingin bertanya. Semua yang disampaikan oleh kelompok 1 Terima kasih dari kelompok tiga. Tanya itu dengan itu ada yang